Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di pertemuan kedua untuk mata kuliah dasar telekomunikasi. Pada hari ini kita akan membahas pengenalan sistem telekomunikasi. Nah, langsung saja ke materi. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu telekomunikasi. Di mana semua orang, bahkan saat ini kita saling bertelekomunikasi. Nah, apa definisinya? Telekomunikasi adalah perpaduan dari kata tele dan komunikasi, di mana tele adalah mengoperasikan untuk jarak jauh, dan komunikasi adalah menyampaikan suatu pesan dari satu tempat ke tempat lain, baik itu suara, huruf, atau bahkan dengan simbol. Nah, jadi sistem telekomunikasi itu adalah sistem untuk mengkomunikasikan data atau informasi dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Contohnya saat ini, saya sedang menyampaikan informasi, yaitu berupa materi kuliah dasar telekomunikasi ke teman-teman sekalian melalui media video yang diupload di internet yang bisa kalian akses di mana saja. Nah, ini adalah konfigurasi dari sistem telekomunikasi. Yang pertama adalah sumber informasi itu sendiri. Sumber informasi itu bisa berupa suara, gambar, data, ataupun kode. Nah, selanjutnya sumber informasi ini diteruskan ke perangkat yang namanya pemancar. Nah, pemancar itu nama lainnya atau biasa juga dikenal dengan TX atau transmitter. Jadi transmitter itu sama dengan TX, dia fungsinya untuk pemancar informasi bergantung informasi apa yang dikirim, apakah itu suara, gambar, data, atau kode. Nah, selanjutnya informasi ini akan dipancarkan melalui perangkat yang namanya transmitter melalui media transmisi. Nah, media transmisi di sini ada beberapa, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Namun dalam perjalanannya ke penerima, itu ada noise dan ada juga redaman. Nah, selanjutnya di sisi penerima atau biasa dikenal dengan RX atau receiver, informasi dari sumber tadi diterima dan disampaikan ke tujuan. Nah, di tujuan ini juga kalau misalkan di sumber informasi kita mengirim suara, otomatis yang sampaikan suara. Tidak mungkin kita mengirim suara tapi yang sampai itu gambar. Nah, jadi apa yang dikirim dari sumber informasi itulah yang akan diteruskan melalui pemancar atau transmitter, melalui media transmisi, diterima di sisi penerima receiver dan disampaikan ke tujuannya. Begitulah konfigurasi dari sistem telekomunikasi. Nah, kita bahas satu-satu perangkat dari sistem telekomunikasi. Yang pertama adalah transmitter. Nah, transmitter ini adalah rangkaian yang mengubah informasi yang akan dikirimkan ke dalam bentuk sinyal yang sesuai dengan media yang akan dilaluinya. Nah, ini dia beberapa perangkat dari transmitter. Contohnya adalah mikrofon. Itu mengubah getaran suara menjadi getaran listrik atau sinyal listrik. Nah, yang kedua adalah pemancar radio, mengubah sinyal informasi dan sinyal pembawa menjadi gelombang radio. Jadi misalkan contohnya kita menggunakan telepon genggam atau smartphone, kita ingin menelpon. Nah, di sana kan ada di perangkat smartphone kita ada mikrofonnya. Dan di mikrofonnya kita bicara, akhirnya yang masuk adalah sumber informasinya adalah suara, kemudian di mikrofon diubah menjadi sinyal listrik. Nah, selanjutnya diteruskan ke pemancar radio, di mana sinyal informasi tadi yang berupa sinyal listrik dan sinyal pembawa diubah menjadi gelombang radio sehingga bisa dipancarkan melalui media transmisi. Nah, ini dia media transmisi. Media transmisi itu terbagi menjadi dua kategori. Ada guided media atau wired, yaitu menggunakan kabel. Ada unguided media atau wireless. Nah, media transmisi wired atau guided media ini terdiri dari test-pair cable, coaxial cable, fiber optic cable. Adapun untuk media wireless atau tanpa kabel itu radio frekuensi, microwave, infrared, dan satelit. Nah, selanjutnya receiver, perangkat selanjutnya adalah receiver adalah
perangkat yang mengubah kembali sinyal yang diterima dari media komunikasi ke bentuk semula atau sesuai dengan sumber informasi tadi. Jadi jika yang dikirim tadi adalah suara, jadi di sini dari gelombang mikro diubah menjadi kembali sinyal informasi yaitu suara untuk diteruskan ke tujuannya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis sistem telekomunikasi. Di sini terbagi menjadi 3 kategori, ada berdasarkan arah, ada berdasarkan mobilitas, dan banyaknya penerima. Nah, yang pertama berdasarkan arah, ada simplex, half duplex, dan full duplex. Selanjutnya berdasarkan mobilitas, ada yang mobile, ada yang fix, ada yang bergerak, ada yang tetap. Dan berdasarkan banyaknya penerima, ada point to multi-point, multi-point to multi-point. Nah, kita bahas satu-satu berdasarkan arahnya, simplex atau satu arah. Di sini adalah jenis komunikasi yang hanya mempunyai satu arah saja, yaitu dari pemancar ke penerima. Nah, contohnya, misalkan siaran televisi hanya menyampaikan ke penerima atau kita di rumah. Jadi misalkan kita menonton TV, ya kita hanya di rumah itu kita hanya sebagai penerima yang menerima informasi-informasi apa yang di-broadcast di TV. Nah, tapi kita tidak bisa mengirimkan feedback atau membalas. Kan tidak mungkin kita berkomunikasi dengan pembaca berita. Jadi hanya satu arah. Jadi informasi diterima dari TV, kita sebagai penerima tidak bisa membalas informasi tersebut. Jadi hanya satu arah. Jadi dari pemancar ke penerima. Nah, selanjutnya half duplex. Nah, yaitu setengah arah, di mana jenis komunikasi ini pertukaran informasi dari dua arah secara bergantian. Jadi bisa dua arah tapi tidak di waktu yang bersamaan. Contohnya itu adalah push talk atau biasa dikenal itu handy talkie. Jadi misalkan si pengirim bicara, otomatis di sisi penerima kita hanya bisa mendengarkan. Setelah misalkan si A selesai bicara, diterima di si B, setelah pada saat si B ingin membalas si A, artinya si A sebagai penerima. Jadi bisa dua arah tapi tidak secara bersamaan. Jadi bergantian. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah full duplex atau dua arah. Jenis komunikasi ini kita bisa bertukar informasi dalam dua arah secara simultan, maksudnya secara bersamaan. Nah, contohnya menggunakan handphone atau kita saling entah itu via WhatsApp, entah itu via telepon, entah itu video conference, SMS. Jadi bisa dua arah secara bersamaan. Nah, itu dia materi kita untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak video sampai akhir. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.